Jamah Tuhan, urapi kami lagi ya Bapa, sehingga Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar yang berkenan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita sembahyang. Haleluya, segala pujian, kemuliaan bagi-Mu. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau sungguh mulia. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kau layak, Kau layak.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama YouTube Pas Agape bersama Bu Maria di hari ke-12 kita melakukan doa puasa. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di hari ke-13 kita mengadakan doa puasa. Bagi saudara-saudara yang baru melihat YouTube ini, mari kita sama-sama untuk mengambil doa puasa untuk segala pergumulan kita, kerinduan kita untuk mendekat pada Tuhan, dan kita minta arahan dan tuntunan Tuhan. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Seringkali kita merasakan Tuhan itu jauh sekali. Tuhan itu kok ada apa enggak sih? Kadang ada keraguan di hati kita. Kenapa? Karena kita kurang dekat sama Tuhan. Kita kurang mengenal Dia dengan benar. Dan hati kita lebih condong pada perkara-perkara duniawi, kesibukan, sehingga kita lupa untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, pesan Tuhan pada hari ke-13 ini Tuhan taruh di hati dan pikiran saya, di mana kita pada akhir-akhir hari-hari terakhir ini akan terjadi masa-masa yang sukar sekali. Sebab itu ayo persiapkan diri kita, persiapkan manusia roh kita, sehingga pada waktu saat kesesakan datang, masalah datang, pergumulan datang, kita sudah kuat, saudara. Ataupun saudara yang saat ini mengalami masalah, mengalami jalan buntu, mengalami titik terendah dalam hidupmu, ayo disitulah Tuhan mau berbicara. Tuhan mau mengangkat kehidupan kita. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bacakan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam kitab, kita baca di Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi saudara, dalam Hosea 6 ayat 3 ini Tuhan berbicara supaya kita mengenal Tuhan. Ya, pertama, kerinduan Tuhan itu mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasa-Nya, mengenal siapa yang sudah menyelamatkan kita, siapa yang sudah menghapus dosa-dosa kita dengan kuasa darah-Nya. Dan kita lebih lagi mengenal untuk sampai kita tahu isi hati Tuhan, sampai kita tahu pikiran Tuhan untuk kita, untuk apapun juga.
dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, kita berjalan tidak buta dalam kehidupan ini. Tuhan, gimana masa depan, gimana ini masalah ini penyelesaiannya, gimana Tuhan harus mengambil pilihan yang bagaimana. Seringkali manusia itu dibenturkan dengan masalah, jalan tembok ataupun jalan buntu yang tidak tahu harus bagaimana. Disitulah kita harus mencari Tuhan. Ada tekanan, ada pressure, itu bagus, saudara. Dulu saya juga mengalami Tuhan karena saya tekanan hidup banyak sekali, masalah-masalah hidup banyak sekali. Disitulah saya mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencondongkan hati dengan Tuhan. Pada waktu masa-masa kesesakan, saya pujian penyembahan yang terdalam dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku, sampai Tuhan curahkan hadiratnya, urapannya. Bukit-bukit doa itu menjadi pelarian saya, saudara. Pada masa-masa kesesakan, jika pelarian saudara itu komunitas, KKR, bukit doa, itu bagus, benar saudara. Pelarian yang benar yaitu mencari Tuhan, berdoa lebih dalam lagi ke bukit-bukit doa, saudara, atau ke ibadah-ibadah, nggak apa-apa orang bilang lu pelarian katanya dari masalah, tapi pelariannya benar, saudara, untuk kita berlari untuk lebih lagi mengenal Tuhan, mendekat pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Hosea 6 ini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi ada upaya kita, saudara, sungguh-sungguh berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita lakukan, ada tindakan. Jangan udahlah, Tuhan juga tahu masalah gua, pasti Tuhan tolong. Enggak begitu juga. Udah dah, hidupnya mengalir aja lah, terserah Tuhan lah. Apa-apa terserah Tuhan, apa-apa terserah Tuhan. Enggak bisa juga begitu, saudara. Ayo, di firman ini dikatakan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, mendapatkan perkenanannya, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, mendapatkan anugerahnya, pertolongannya, apapun juga. Ada usaha kita untuk mencari Tuhan. Jangan berdiam diri dalam masalah-masalah yang berat ini. Jangan hanya udahlah, nerima nasib, bengong, merenung sendiri. Nanti pikiran-pikiran jahat datang, pikiran-pikiran negatif datang, saudara. Seperti Sabtu kemarin, hal yang mengejutkan, saudara, itu ternyata yang meninggal itu, yang terjun dari apartemen lantai 22 itu, masih menantu saya, punya teman, punya keluarganya, saudara. Waduh, itu kemarin ini yang saya dengar kelilit hutang. Masih ada temannya apa tetangganya yang bantuin kasih uang 3 juta. Tapi mungkin dia pinjamannya banyak sana sini, sehingga jalan buntu, pikiran udah negatif. Kenapa api iblis, udahlah mendingan lu mati. Sehingga mungkin sebagai kepala keluarga yang di dalam pekerjaannya, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, utang sana sini, akhirnya menyuruh anak-anak dan istrinya untuk bunuh diri, saudara. Jalan tol menuju neraka, saudara, itu udah gelap, kegelapan yang paling gelap, saudara. Hati-hati, ini akhir zaman, akan lebih banyak lagi tekanan, pressure, stres, masalah, pergumulan yang tak kunjung berhenti, masalah-masalah terus, silih berganti. Saudara, saatnya di tengah pressure, di tengah masalah itu cari Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga kita mengenal kuasa dan kasih-Nya Tuhan, sehingga tidak memble terus, tidak patah semangat, lelah, putus asa. Jangan, saudara, masih ada Tuhan sumber kekuatan kita. Jangan kita ini cepat ibaratnya menyerah, Tuhan bilang ayo berjuang. Selama kita hidup di dunia ini, berjuang menuju menuju kekekalan, menuju surga, tujuan akhir kita. Di tengah perjalanan hidup kita kan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, belum lagi dari tipu daya dunia, belum lagi kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi kita, yang hendak menjatuhkan kita, membuat kita hendak murtad, putus asa.
Ya, ayo lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ayo mendekat pada Allah, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jika ada suara-suara negatif, pikiran-pikiran negatif, tengking dalam nama Yesus. Ya, saat ini saya juga lagi ada di villa anak mantu, ngajak untuk ya udah healing ya kan, karena suami saya sudah mulai sembuh pulih, bersyukur ya udah kita mengadakan doa ucapan syukur hari ini ya saudara. Terus besan cerita, Maria, aku mimpi loh, kok mimpi kamu meninggal. Ya kalau mimpi yang tidak baik usir, tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau mimpi dari Tuhan, udah waktunya Tuhan, gak apa-apa. Memang saya juga minta sama Tuhan, Tuhan umur saya cukuplah sampai 70 tahun. Sekarang 55. 15 tahun ini saya harus maksimalkan ya hidup saya ini. Ayo bekerja untuk Tuhan, untuk keluarga. Ya, bangkitkan mereka. Saya juga masih ada tugas, anak cowok saya kecewa sama gereja, kecewa mungkin sama Tuhan, tidak mau ke gereja, malas-malesan, sulit sekali. Tuhan, aku ambil doa puasa untuk anakku ini Tuhan, supaya dia boleh ada pemulihan. Tuhan jamah Tuhan, sehingga dia di healing ya, semua kepahitan apapun diobati oleh Tuhan. Tuhan gantikannya, mungkin ada panah api iblis, pikiran-pikiran jahat, pikiran negatif. Alah mami, orang-orang gereja itu orang-orang munafik katanya gitu saudara. Jadi ayo, itu kena panah api iblis dan iya-iyakan. Seringkali kita bilang tidak semua orang gereja begitu, tidak semua pendeta juga begitu. Banyak yang hidup kudus, hidup benar, banyak yang menyenangkan ya. Satu komunitas, kita cari komunitas yang baik, yang sehat. Satu komunitas kayak Pas Agape ini di mana-mana buka ya, ada di Bandung, ada di Serpong, Depok, Kelor, juga Bogor, ya di mana-mana yang Tuhan mau buka doa, ayo buka. Memang saudara, buka tempat untuk persekutuan doa itu nggak mudah juga. Banyak orang-orang yang punya masalah, banyak orang punya latar belakang berbeda, punya karakter-karakter yang masih buruk ya saudara. Tapi saya terus berdoa, kita saling mendoakan sehingga karakter-karakter yang buruk, yang jahat diubah menjadi baik. Ya, karena Tuhan juga mencari orang berdosa, bukan orang benar, saudara. Dan kita pun dalam satu komunitas, nggak semuanya orang kudus, orang suci, orang yang sudah hebat, orang yang dahsyat doanya, pengurapannya dahsyat. Enggak ya. Dari orang-orang awam, kita ini dari orang yang biasa-biasa yang mau dipakai Tuhan sehingga menjadi orang yang luar biasa. Karena mujizat yang terbesar dalam diri manusia saya sudah melihat, yaitu di mana mereka berjumpa dengan Tuhan. Ya, kedua, mereka mengalami pertobatan. Ketiga, ada perubahan hati, perubahan perbuatan, perkataan, ada buah-buah roh yang mengalir. Itu yang Tuhan lihat ya, bukan mujizat. Memang mujizat itu yang sakit sembuh, mujizat yang kekurangan tiba-tiba ada mujizat keuangan dan banyak hal ya saudara. Tetapi yang terutama, hati yang berbalik kepada Tuhan, itu mujizat yang dahsyat. Kenapa? Seringkali manusia itu pengennya ikuti kedagingan. Kebanyakan manusia itu nggak mau dekat sama Tuhan. Ya, karena ada tubuh dosa. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita ini menguduskan, memberikan kerinduan kepada kita untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dengan baik. Sehingga Hosea dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Pertama, mengenal Tuhan. Rindu nih, apa sih rencana Tuhan dalam hidupku? Saya juga ke depannya, Tuhan, rencanamu apa? Gimana lagi dengan pelayanan ini? Saya rindu banget banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dimenangkan, diselamatkan. Saya kadang memberi nilai saya, Tuhan nilaiku udah berapa ya nih dalam melayani Tuhan, melayani keluarga, ya melayani apapun juga. Ya saya menilai diri saya sendiri segini. Oh berarti belum maksimal. Saya bilang ayo lebih lagi. Dengan apa? Dengan caranya kita mengenal Tuhan. Dibukakan rencana Tuhan di depan kita. Sehingga kita berjalan di dalam seluruh rencana Tuhan. Maka hidup kita akan maksimal. Sampai Tuhan memberi kita nilai 100 ya saudara. Ya saya paling menilai diri saya baru 60 lah 70. Ya Tuhan inginkan yang baik dan yang sempurna ya saudara. Karena Tuhan kita sempurna, saudara. Ya kita ayo berusaha. Saya juga berusaha nih. Gimana lagi Tuhan? Sehingga YouTube Pas Agape ini banyak jiwa-jiwa yang antusias.
lebih lagi mau rindu datang kepada Kristus, ya. Kayak Bu Maria nih, ambil doa puasa. Ayo, bukan saya sombong ya untuk membilang, oh Bu Maria puasa-puasa. Enggak, bukan buat sombongan ya. Tetapi kita mendorong ya, oh Bu Maria aja puasa, ayo kita juga puasa. Nah gitu maksud saya, bukan saya, oh puasa aja ngomong-ngomong. Enggak saudara ya. Hati kan Tuhan lihat, bukan kesombongan. Tetapi kita bisa mendorong orang, oh iya Bu Maria aja udah usia 55 tahun aja, udah punya cucu aja masih puasa gitu kan. Apalagi kita, ayo puasa yang muda-muda gitu kan. Ada lagi yang tua lebih lebih umur 70 tahun ikut doa puasa Esther. Pernah saya ikut doa puasa Esther dari gereja Rem, saudara ya. 70 tahun, nenek-nenek. Doa puasa Esther 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum. Luar biasa kekuatan roh yang Tuhan berikan. Ya saudara. Nah, persoalannya, mengapa kita kurang mengalami pertolongan Tuhan? Kenapa kita kurang mengalami mujizat? Kenapa kita kurang mengalami apa yang firman Tuhan katakan? Kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mengalami Tuhan. Apa yang salah? Apa Tuhan salah? Apakah Tuhan lupa sama kita? Tapi ini bukan kesalahan dari pihak Tuhan. Kesalahan bukan dari pihak firman. Tetapi karena kita kurang membuka diri kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dengan setia, dengan ketekunan, ya. Karena Tuhan rindu kita untuk mengenal Dia dengan komitmen, dengan ketekunan, untuk baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan juga kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Condongkan hati kita kepada perkara-perkara rohani, ya, condongkan kita pada perkara-perkara surgawi, ya. Kita masih hidup di bumi, tapi kita bisa tarik kerajaan Allah masuk dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apapun, sehingga Tuhan kita bawa di dalam seluruh segi kehidupan kita, ya. Jangan ada waktu doa ya, waktu kerja seperti orang dunia ya, masih nipu, masih bohong. Jangan, bawa Tuhan semua dalam kehidupan kita, baik pekerjaan, baik keluarga ya, baik pelayanan, apapun juga kita bawa Tuhan dari seluruh kehidupan kita. Itu yang Tuhan berkenan di hadapan Tuhan yang rindukan untuk kita lakukan. Dan kemudian firman Tuhan itu bukan dongeng, firman itu perkataan Tuhan, ya dan amin. Sehingga kita boleh tahu nih keputusan Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan, yang dari firman Alkitab kita baca, tiba-tiba ada perkataan yang muncul yang menyentuh hati, itu Tuhan yang berbicara. Atau waktu kita berdoa timbul di hati dan pikiran, ya itu Tuhan berbicara. Kayak saya setiap hari doa puasa ini, Tuhan mau memberikan pesan apa pada setiap yang menonton YouTube ini, sehingga mereka mendapat kekuatan baru, sehingga mereka punya kerinduan yang sama dengan Engkau untuk mengenal-Mu lebih dalam, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk mencondongkan diri kita lebih lagi pada Tuhan. Ya, ada pihak Tuhan yang mau turun untuk menjamah kita, ya, mengurapi kita, menyentuh kehidupan kita, maka sesuatu akan berubah. Dan juga ada usaha kita. Jangan statis, udahlah terserah Tuhan lah, apa-apa, udahlah terserah Tuhan lah, Tuhan tahu ini. Jangan. Kita harus ada usaha kita untuk mencari Tuhan. Ya, saya juga ambil doa puasa, Tuhan, apa sih rencanamu, kehendakmu Tuhan dalam kehidupan saya, A, B, C, D, E, F, G. Cari Tuhan, condongkan kepada perkara-perkara Tuhan. Ya, yaitu miliki hubungan pribadi secara khusus dengan Tuhan. Karena ke surga itu tidak gandeng-gandengan. Udahlah, suami gua inilah yang rajin ke gereja, gua nggak usah. Ya, nanti kalau masuk surga udah nebeng suami. Nggak bisa, saudara. Kita akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Kita akan dihakimi satu orang demi satu orang. Dan pintu surga itu, ingat, sempit, hanya sedikit orang yang menemukannya. Ya, tidak bisa gandengan, tidak bisa rombongan, satu-satu masuk dalam kerajaan surga. Dan dikatakan kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan berikan, sehingga kita mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Itu yang terpenting, pengenalan akan Allah itu penting. Maka firman Tuhan ada dikatakan, maka bumi akan penuh dengan pengenalan akan Allah. Ya, itu yang menjadi satu kerinduan Tuhan. Jangan kita hanya mengaku kenal Tuhan, tapi
Sesungguhnya kita tidak mengenal lebih dalam. Kenal Tuhan, Dia sudah menyelamatkan saya. Dia sudah menebus saya dari segala dosa. Tapi kita hanya mengenal dengan sebatas kulit, ya kan? Tidak mengalami Tuhan, tidak lebih dalam dengan Tuhan. Walaupun kita nih, kayak saya sudah mengalami Tuhan, pernah dengar suara Tuhan audible, pernah mendapatkan mujizat, pernah mendapatkan pertolongan, pernah mendapatkan anugerah pengampunan. Tapi apakah saya stop mencari Tuhan? Enggak, saudara. Saya cari lagi hari demi hari. Saya terus lagi lebih dalam. Saya rindu terus dalam pujian penyembahan. Saya bilang, Tuhan, urapi lagi Bapak dengan urapan baru setiap hari. Bukankah Tuhan mempertajam pendengaranku setiap pagi? Tuhan, ada korban pagi yang dinaikkan, ada korban petang yang dinaikkan. Kita memulai hari dengan Tuhan dan menutup hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya saudara, sehingga saudara hati-hati, karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ini ada ayatnya, kita harus hati-hati. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, suatu hari Tuhan akan menolak kita. Suatu hari Tuhan akan mengerat kita. Tuhan akan membuang kita, ya. Seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan kering daunnya dan karena tidak ada buahnya. Demikiannya hidup kita. Jangan hanya perhatikan kasih Tuhan. Jangan perhatikan hanya kemurahan Tuhan, tapi juga perhatikan kuasa Tuhan, keadilan Tuhan. Perhatikan juga kekerasan, maksudnya keteguhan hati Tuhan untuk membuang manusia ke dalam neraka. Karena Tuhan penuh kasih, tapi juga ingat, kasih Tuhan itu ada batasnya. Bukan tidak ada batasnya, ada batasnya bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ya, satu kali ada satu pengalaman ya, di mana ada satu teman di Manado, subscriber. Nah, dia juga seorang pendoa. Kemudian saya kenalkan ada teman yang dari Jogja, dia suka pelepasan apa-apa. Saya kenalin, wah ini hebat nih, saya pikir gitu ya saudara. Ternyata lama-lama, oh ajarannya mulai sesat, kayak ada campuran mistik-mistik, kejawen-kejawen, sehingga spiritnya beda, saudara. Ya, hati-hati. Kadang akhir zaman ini banyak orang memakai nama Tuhan untuk kepentingan dapat uang, ya, untuk dia punya kuasa, ya. Hati-hati. Kalau orang anak-anak Tuhan sudah mencari manusia, mencari karunia kenabian, mencari penglihatan, bukan mencari Tuhan, saudara bisa sesat, bisa salah, saudara. Nah, pada waktu saya itu memang belajar terus ya. Wah, ini orang ini bagus nih pelepasan. Saya kenalin sama pendoa yang di Manado. Ini subscriber juga mungkin dengar ya. Nah, kemudian dia doa intens, berdoa. Ayo, lihat apa gitu. Oh, saya lihat ada Alkitab nih terbuka. Ayo, kamu baca isinya apa. Terus dia dalam penglihatan itu dia lihat isinya. Isinya apa? Isinya ada satu perkataan firman. Jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Tuh saudara. Ya, sampai yang di Jogja ini teman saya tuh kaget. Langsung mundur, langsung ditutup teleponnya. Ya, hati-hati saudara. Ada spirit-spirit yang tidak benar. Kita lawan dengan iman, dengan firman yang teguh. Semenjak itu dia tidak berhubungan lagi. Saya bilang udah, kalau yang bukan dari Tuhan kita harus mengerti membedakan roh, ya. Maka kita perlu pengenalan akan Tuhan, dekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui rohnya itu udah dalam kita. Ada Roh Kudus yang menjadi alarm, yang menuntun kita. Jangan hari ini kita mencari manusia, mencari nubuatan, mencari penglihatan, mencari orang-orang kenabian untuk dimintai petunjuk. Apa bedanya dengan dukun? Ya, Tuhan benci saudara. Ya, saudara harus pertama cari Tuhan dulu. Yang lain itu konfirmasi. Jangan matamu tertuju pada manusia, ya, pada nubuatannya, penglihatannya, perkataannya, doanya jangan. Cari Tuhan, doa sendiri pada Tuhan. Nah, selebihnya bisa minta hamba Tuhan, kadang sharing sama saya, doa sama saya, itu oke, nggak masalah. Tetapi engkau harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan engkau tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, tapi tertuju pada manusia. Hamba Tuhan siapa nih yang bisa menolong? Hamba Tuhan siapa nih yang bisa mendoakan? Hamba Tuhan siapa nih yang bisa membukakan rahasia kehidupanku? Carilah, sekarang kan lagi tren, carilah orang-orang yang bisa melihat ini, melihat ono, ya saudara. Hati-hati. Penyesatan sudah di depan kita. Pakai firman, ya.
roh penyesat pakai firman, bahasa roh juga, sudah mengenal Tuhan juga, bisa pelayanan juga dahsyat, bisa melakukan mujizat. Tapi hati-hati, spirit apa yang ada di belakangnya. Kita tidak tahu kalau kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak akan tahu, kita tidak bisa membedakan roh kalau kita tidak mengenal yang asli, yaitu Tuhan sendiri. Roh Kudusnya karuniakan Roh Kudus memang harus bekerja. Saya tidak menolak nubuatan, saya tidak menolak penglihatan. Tetapi kalau kita cenderung kepada karunia akan salah, saudara. Mari kita cenderungkan hati kita, condongkan hati kita kepada Tuhan sendiri, sumber segala-galanya. Dan Dia akan membukakan rahasianya. Karena kemuliaan Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu. Tetapi hati raja-raja, hati kita mencari, ya, membuka ya rahasia itu sampai kita mengenal Tuhan, sehingga Tuhan bukakan rahasianya bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah pesan Tuhan pada hari ini membuat kita ayo lebih dalam sama Tuhan, cari Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Tuhan itu tidak jauh. Dia ada di dalam kita. Dia lebih dekat dari pakaian kita. Karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ayo cari Tuhan pada saat kau berdoa, pada saat kau menangis, meneteskan air matamu. Dan Tuhan menghitung semuanya. Tuhan menampung dalam kirbatnya. Setelah penuh doa-doa kita, cawan doa kita, Tuhan curahkan menjadi jawaban dari setiap doa-doa pergumulan kita. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia masih berurusan dengan kita. Dia masih peduli pada masalah-masalah kita. Dia masih peduli ya. Dan Dia juga selalu rindu untuk kita memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa buat setiap yang menonton YouTube Pas Agape, ada kekuatan roh yang disalurkan di dalam nama Yesus. Mereka mulai hati mereka tergugah mencari Tuhan sungguh-sungguh lebih dalam lagi. Apalagi ada di tengah pressure, tengah masalah, tengah tekanan, ada kebimbangan, ada persimpangan jalan, mencari Tuhan lebih dalam sampai dia tahu apa yang Tuhan mau dan mulai dia bergerak dengan iman, dan mereka boleh berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, buat beruntung, berdoa dan bekerja, itu yang Tuhan mau. Ora et labora, dalam hal rohani, dalam hal jasmani, semuanya Tuhan akan berikan kelimpahan sehingga roh, jiwa, tubuh kita sehat sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala